Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya percaya pagi ini, hari ini akan menjadi hari berkat, hari mujizat, hari di mana Tuhan akan menolong, menopang dan membela kehidupan kita. Tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan dan memberikan kesempatan buat setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini. Ayo jadi berkat. Bagaimana cara kita jadi berkat? Bagikan kembali renungan singkat ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi apa yang kita bagikan di dunia sosial media kita masing-masing menjangkau orang-orang yang tidak bersama-sama dengan kita. Dan inilah yang menjadi berkat buat banyak orang. Dan kita dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menguatkan banyak hati umat Tuhan dan meneguhkan mereka untuk mereka berjalan dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa. Kita akan renungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari demi hari boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih sebab firman-Mu terus meneguhkan kami, firman-Mu terus memantapkan hati kami. Betul, hal-hal yang jahat mungkin masih bisa menghampiri hidup kami, pergumulan masih harus kami hadapi, tapi kami mengerti Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang membela kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Karena itu kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan. Tuhan, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga hari ini kami mendapati rema yang kami dapati untuk kami jalan dalam kehidupan keseharian kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 23 dan ayat 24, ada satu perkataan Tuhan Yesus yang akan kita pelajari hari ini. Dalam Matius 5 ayat 23 dan 24, Tuhan Yesus bilang begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut ayat 24, Tuhan Yesus sedang mengajak setiap kita untuk mengingat bahwa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Tapi tidak kalah penting hubungan kita dengan sesama. Dan Tuhan Yesus sedang mengajarkan, jika suatu saat nanti engkau sedang mempersembahkan korban kepada Allah, dan ketika engkau sedang mempersembahkan korban, engkau teringat akan hubunganmu dengan sesama yang kurang baik, akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap dirimu. Tuhan Yesus bilang apa? Ayat 24, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kasih akan Allah penting, tapi kasih akan sesama juga penting. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak untuk setiap kita jangan jadi orang-orang yang munafik. Kenapa orang munafik? Orang munafik adalah orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang meninggikan nama Tuhan, datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kalau memuji menyembah Tuhan bisa sampai nangis-nangis. Tapi setelah memuji menyembah Tuhan, dia mulai menangisi anak orang. Dia mulai menangisi hati orang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah orang-orang munafik. Hubunganmu dengan Tuhan dahsyat, luar biasa. Harusnya itu berdampak dengan hubungan kita dengan sesama. Saya dengar suatu kali ada seorang oma, teman saya sendiri cerita, saudara. Oma ini sering berdoa. Dia setiap hari berdoa, masuk kamar berdoa. Dia kalau doa sambil nangis-nangis, keluar kamar mata bengkak-bengkak. Setiap hari dia lakukan itu. Tapi setiap hari dia juga lakukan hal yang sama setelah keluar dari mezbah doanya. Apa yang dia lakukan? Selalu membentak-bentak setiap orang yang ada dalam rumah yang tinggal bersama-sama dengan dia. Wow.
Di mana mulut yang meminta belas kasihan Tuhan pada saat dia masuk dalam kamar? Di mana air mata yang tertumpah pada saat dia menangis di hadapan Tuhan? Ketika dia keluar kamar, dia seperti menjadi berubah, saudaraku. Seperti bukan orang yang tadi berdoa. Saya dengar cerita ini, saya bilang, wow, kok bisa ya? Inilah yang Tuhan Yesus tegur. Engkau orang-orang munafik. Engkau berpikir hubunganmu baik dengan Tuhan, lalu hubunganmu dengan sesama bisa tidak baik. Akhirnya berdampak. Hubunganmu dengan sesama hancur, hubunganmu dengan sesama rusak, hubunganmu dengan sesama saling serang. Tapi ketika kita menghadap Tuhan, kita memelas, kita meminta belas kasihan, menangis-nangis. Hei, Tuhan Yesus menegur, jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang munafik. 1 Yohanes 4 ayat 20, firman Tuhan bilang begini, saudara. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang apa? Pendusta. Dia seorang pembohong. Engkau mengasihi Allah tapi engkau tidak mau mengasihi sesamamu. Engkau seorang penipu. Kenapa? Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, gak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihat. Loh, orang yang ada di depan kita aja gak bisa kita kasih, bagaimana kita bilang kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat? Berarti dusta. Engkau sedang bermain sandiwara. Saya ajak setiap kita hari ini, yuk untuk memperbaiki diri kita. Tolak ukur kita mengasihi Tuhan akan terlihat ketika kita bisa mengasihi sesama kita. Tolak ukur kita bisa mengasihi Tuhan itu akan terimpartasi dalam kehidupan kita, keseharian kita dengan sesama kita. Karena kasih akan Allah itu ada dalam hati kita, dan kasih itu akan memurnikan kita sehingga akhirnya memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Itulah kasih Allah. Jadi dipertanyakan, kalau kita menangis-nangis di depan Tuhan, kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, tapi ketika kita keluar dari doa, ketika kita keluar selesai sembahyang, kita selesai beribadah, kita mulai maki-maki orang, kita mulai kasar sama orang, kita mulai bentak-bentak orang. Wah, Allah mana yang kita sembah, saudaraku? Jangan-jangan kita sedang berhalusinasi. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan ayat 15. Alkitab bilang begini, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perhatikan, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi terlihat gitu loh. Ada dampaknya ketika kita hidup diselamatkan, ketika kita hidup mengasihi Tuhan, dampaknya itu hubungan dengan sesama. Itu impartasi dari kuasa. Bagaimana engkau mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan kasihnya dalam hati saudara dan saya. Dan kasih Tuhan itu memampukan kita untuk melepaskan pengampunan buat orang yang membenci kita. Untuk mengasihi saudara-saudara kita yang jahat kepada kita. Itulah yang diajarkan Yesus. Halo. Iya kan? Itu kan yang Yesus ajarkan, berdoalah buat orang yang membencimu. Kasihlah orang yang menganiaya kamu. Kenapa Yesus mengajarkan hal itu? Karena Yesus memberikan kasihnya kepada kita. Dan ketika hidup kita dipulihkan dengan kasih Allah, maka dengan mudah kita bisa mengasihi orang yang membenci kita. Karena kasih kita. Karena kasih Tuhan kepada kita. Itulah yang memulihkan kita. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Berarti sejatinya kita belum ada dalam hidup ketika kita membenci saudara kita. Jelas. Dan ayat 15-nya lebih jelas. Ayat 15-nya lebih jelas, saudaraku. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wow. Orang yang membenci sesamanya disamakan oleh firman sebagai seorang yang membunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam diri. Hati-hati. Yuk sama-sama kita selidiki hati kita. Apakah benar kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup? Dan ciri-cirinya orang yang sudah pindah dari maut ke dalam hidup, yang sudah menerima Yesus, maka dia bisa mengasihi sesamanya. Mari, jangan jadi orang-orang yang munafik. Orang-orang yang di depan Tuhan, kayak Tuhan gak tahu gitu, seakan-akan Tuhan gak bisa baca hati kita. Tuhan bisa baca hati saudara dan saya.
Tuhan bisa buka setiap kemunafikan kita. Tuhan bisa bongkar, saudara. Itu sebabnya Tuhan tegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Engkau seperti kubur berlabur putih. Di luar bagus, di luar bersih, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Dalamnya jahat. Dalamnya liar. Itu teguran Tuhan Yesus pada orang-orang apa? Munafik. Kalau kita gak mau disebut orang-orang munafik, ayo cek. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, harusnya impartasi itu dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan tolong kami terus memperbaiki hati dan hidup kami. Kami percaya firman-Mu membersihkan kami. Firman-Mu menegur kami. Dan firman-Mu memantapkan langkah hidup kami untuk kami semakin hari semakin dibaharui. Hari ini kami diingatkan agar tidak menjadi orang-orang yang munafik. Orang-orang yang mengaku mengasihi Allah tapi masih membenci sesamanya. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kasih akan Allah memampukan kami untuk kami dapat mengasihi orang-orang yang benci kami. Kasih akan Allah memampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang pernah memfitnah kami. Kasih akan Allah memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kami lakukan. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Mampukan setiap kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami menyadari bahwa kami sudah benar-benar pindah dari kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Kami sudah benar-benar pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena kami dapat mengasihi manusia sesama kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.